Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Oke guys, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Yang lagi belajar bahasa Jepang semangat ya, karena bahasa Jepang itu menjadi kebutuhan. Bisa itu karena terbiasa. Jadi kalau terbiasa belajar, terbiasa baca, terbiasa nulis pasti akan bisa. Oke, baik. Pada video ini akan membahas bab 16 gitu ya. Nah, akan belajar apa saja? Mari kita ikuti, dan kotobanya itu ada di deskripsi gitu ya, biar nggak kelamaan membahasnya. Oke, hai. Kalau sudah, let's go. Hai, baik minasang, kita mulai saja ya untuk bumpo di bab 16. Oke, semakin susah untuk bahasa Jepang, semakin tinggi babnya itu semakin susah. Tapi dengan mempelajari bumbu-bumbu seperti ini kita lebih mudah untuk berbicara. Oke. Yang pertama adalah masih dalam bentuk T gitu ya. Kata kerja bentuk T ya, T gitu ya. Kata kerja bentuk T lagi, terus kata kerja ketiga. Nah, kata kerja ketiga ini adalah bentuk mas atau masta gitu ya. Jadi tergantung lampau atau bukan. Kalimat ini digunakan untuk menyatakan lebih dari dua kegiatan yang dilakukan gitu ya, berturut-turut gitu. Oke Deska, jadi maksudnya begini, misalkan minasang pada hari ini melakukan apa gitu ya, misalkan mandi, makan, terus main gitu ya. Itu berturut-turut, berurutan gitu ya, berurutan gitu. Nah, setelah mandi, makan, setelah makan, main gitu. Nah, itu bentuk T itu seperti ini minasang. Digunakan untuk seperti ini. Gitu ya. Oke, jadi contohnya, lebih jelasnya ke contohnya di sini adalah kesa gojini o kite oinori o shite sawa o abimasta gitu ya. Nah, jadi tadi pagi karena sudah terjadi gitu ya. Gojini okite bangun jam 5, oinori oshite sholat gitu ya. Sawao abimasta mandi shower gitu ya, mandi. Nah, ini berurutan minasang ya. Jadi setelah bangun jam 5 bangun, terus langsung sholat. Nah, setelah sholat langsung mandi seperti itu. Oke, ini Bang Asta Osaka ite Osaka o samboshite Kyoto ikimasu gitu ya. Jadi asta minasang apa ya, besok gitu ya. Osaka ite pergi ke Osaka, terus Osaka osam posite artinya adalah jalan-jalan di Osaka, terus Kyoto ikimasu pergi ke Kyoto gitu ya. Jadi ini berurutan gitu ya. Oke ya. Ini sudah ada artinya, silakan bisa dilihat kembali. Nomor 3, sang bang anatawa kino no bang nani o shimashita. Karena kino kemarin ya, jadi di sini adalah menggunakan shimashita gitu ya. Nah, misalkan besok gitu ya, berarti pakai mas. Karena belum terjadi, masih rencana saja, pakainya ikimas. Kalau lampu ini pakainya masta. Terus kamu ya kemarin malam gitu ya telah melakukan apa, seperti itu. Gohang otabete terebi omite nemasta. Jadi di sini kegiatan yang berurutan adalah makan, habis makan nonton TV, habis nonton TV tidur, seperti itu. Oke, kata tanyanya ya nanio shimaska, nanio shimastaka, seperti itu. Oke, paham ya? Mudah dipahami harusnya. Hai, Sugi. Kita belajar perubahan kata sifat ya. Di sini kata sifat i. Nah, fungsinya apa dirubah seperti ini ya. Kata sifat i-nya dicoret diganti kute. Ini artinya dan ya, nanti dipakai untuk dan seperti itu. Oke, oki. I-nya dicoret diganti oki kute gitu ya, menjadi kute. Oki kute, oki menjadi oki kute, cisai menjadi cisa kute,
omo ya menjadi omo kute hikui menjadi hiku kute takai menjadi taka kute i. Ini khusus ya, bukan ikute tapi yokute. Oke, sekali lagi i itu menjadi yokute desu ne. Nah, contohnya di sini cara pakainya seperti ini minasang. Jadi untuk menambahkan ya, kalau biasanya itu di bab 8 itu hanya satu kata sifat saja ya. Indonesia wa atsui desu, udah berhenti di situ. Nah, kalau ini ada dua kata sifat yang artinya dan. Oke, Ichibang Silvi sang wa takakute ya sashi desu. Oke, saudara Silvi tinggi dan baik. Seperti itu. Misalkan Tono Sangwa Hansamu, bukan Hansamu ya. Misalkan apa ya? Hikukute. Terus misalkan pendek dan apa kira-kira ya? Kecil gitu ya. Hikukute chisai desu gitu ya. Bisa juga seperti itu. Jadi ini sejajar dan apa gitu ya. Kecil dan pendek gitu juga bisa. Terus nih bang, Indonesia wa atsukute waruides, Indonesia panas dan jelek gitu ya. Bisa jadi gitu. Pokoknya ini sejajar dan apa gitu ya. Oke deska, ada pertanyaan. Nah, kata tanyanya adalah do deska dong. Nah, itu juga bisa. Oke, kalau di terapkan dalam kata tanya gitu ya. Misalkan Indonesia wa do deska gitu kan. Misalkan atsukute hiroides juga bisa. Panas dan luas juga bisa gitu ya. Samukute shizuka desu juga boleh gitu ya. Dingin dan sepi gitu ya, shizuka. Kayak dongna juga bisa minasang di sini. Indonesia wa dongna kuni desu ka gitu kan. Indonesia negara yang bagaimana? Bisa di sini ya. Hirokute ya luas dan hitoga oides juga bisa. Terus Sugi. Nah, kalau kata sifatnya ini berbeda minasang. Dan kata benda juga beda. Gitu ya. Nah, kalau kata benda berbeda. Oke, yang sambang. Kata sifat na dan kata benda itu diganti menggunakan de. Contohnya hansamude, kirede, terus shizukade, seperti itu ya. Kata sifat na dan kata benda menggunakan kata penyambung de. Itu artinya dan. Kata sifat na, gitu ya. Contohnya di sini. Watashi wa shinsetsu de hansamuna hito desu juga bisa. Saya ramah dan ya, dan orang yang ganteng gitu ya. Atau misalkan Indonesia wa kirede gitu juga bisa ya. Kirede berarti indah dan misalkan di sini Nigiaka desu gitu ya, ramai. Oke ya. Kayak ini bang nih Hongwa yume de yume. Yume itu artinya adalah terkenal, kiredes gitu ya. Jepang terkenal dan. Nah, de ini artinya adalah dan. Gitu ya. Kiredes, indah, cantik. Terus Nah, ini situasinya ketika ditanya Jepang itu bagaimana? Jepang itu negaranya bagaimana? Nah, kalau mau menambahkan dengan dua kata sifat, ya bukan menggunakan to, tapi menggunakan de atau kute tadi kalau kata sifat i. Kata benda ya, anasang wa gaku sede ponorogono hitodes. Gitu ya. Minasang wa gaku sede Indonesia no hitodes. Indonesia jingdes juga boleh. Jadi de ini untuk menyambungkan saja. Gakuse artinya adalah siswa dan gitu ya, orang Ponorogo seperti itu. Ini bang watashi wa sensei de Indonesia jingdes ini. Saya guru dan orang Indonesia. Boleh seperti itu ya. Hai Sugi.
Kata kerja 1 tekara, bentuk kata kerja 2 gitu ya. Tekara artinya adalah setelah minasang. Ya, setelah melakukan titik-titik ada kegiatan yang dilakukan lagi. Seperti itu. Kalimat ini menunjukkan bahwa kata kerja 2 dilakukan setelah melakukan kata kerja 1. Itu ya, tadi sudah dikatakan. Oke, Ichibang contohnya. Ini situasinya misalkan ya setelah mengambil uang belanja gitu ya. Misalkan mau belanja itu ngambil uang terlebih dahulu lah, setelah ngambil uang itu baru berbelanja. Contoh kalimatnya seperti ini menasang Ichibang okane o oros tekara kaimono shimasu. Setelah mengambil uang gitu ya, kaimono shimasu, berbelanja. Ini banggu hang ota betekara toire ikimas gitu ya. Ini situasinya mungkin kebelet gitu ya. Waduh. Jadi setelah makan gitu ya, pergi ke toilet. Setelah makan ke toilet seperti itu. Itu kah? Oke, sangbang sawa o abite kara oinori shimas. Ya, setelah mandi sholat gitu ya. Hai yongbang. Gohang ota bete kara nani yoshimasu ka? Nah, setelah makan ngapain? Melakukan apa? Gitu ya. Oke, teo araimasu, mencuci tangan gitu ya. Oke, desu ka? Misalkan video o mite kara nani o shimasu ka? Setelah menonton video melakukan apa? Itu ya, jawab bisa gitu ya. Ya apapun bebas gitu ya. Hai. Oke, desu ne. Sugi. Oke, yang ketiga, kata benda 1 wa, kata benda 2 ga, kata sifat. Kalimat ini menunjukkan bahwa topik memiliki kata sifat. Misalkan Indonesia negaranya luas, Indonesia orangnya banyak. Oke, ini di bahasa Jepang kan. Ichibang nihon wa kuni ga yume desu gitu ya. Jadi Jepang itu negaranya terkenal, bukan bersih ya di sini. Terkenal. Siti sang wakau ga kiredes. Jadi saudara Siti mukanya cantik. Siti siapa? Siti cengceremen. Oke, seperti itu ya. Mina sang wa atamaga ides gitu ya. Bisa. Jadi saudara sekalian pinter gitu ya. Atamaga ides itu bukan kepalanya baik gitu ya. Kalau kepalanya baik berarti kan pinter. Terus nih. Hai, sugi. Yang keempat nih. Kata benda o, kata kerja. Jadi di sini menjelaskan bahwa kata kerja yang memakai partikel o gitu ya. Terusnya di situ ada demas, ada orimas. Jadi nihon o demas keluar dari Jepang. Gitu ya. Watashi wagaku se Tokyo kyositsu o demas gitu ya. Saya dan siswa keluar dari kelas seperti itu. Jadi demas itu partikelnya o gitu ya. Keluar rumah, keluar kelas, keluar ya keluar dari mana saja itu pakainya o. Terus sang Osaka eki de densa o orima. Jadi kalau turun dari kendaraan minasang itu pakainya o ya, orimas gitu ya. Di stasiun Osaka turun dari kereta api. Kalau turun dari truk berarti toraku o orimas gitu ya. Turun dari bis berarti basu o orimas seperti itu desne. Oke ya. Kalau kurang paham bisa ditanyakan. Oke, doyate bagaimana cara? Doyate ikimasu ka, doyate kaerimasu ka, ini secara umum ya. Doyate bagaimana cara berpergian seperti itu. Cara bikin juga bisa. Digunakan untuk menanyakan cara melakukan sesuatu dan pergi ke suatu tempat gitu ya. Ichibang. Nihon made doyate ikimasu ka? Contohnya di sini ya. Bagaimana cara pergi ke Jepang? Soekarno Hatta no kuko de hikoki ni notte Kansai kuko de orimasu. Gitu ya. Jadi naik pesawat dari Bandara Soekarno Hatta turun di Bandara Kansai. Udah sampai Jepang di situ. Oke, desne.
Hai, yang nomor 6 ada dore dan dono. Ya, dore, dono itu artinya sama ya, yang mana. Nah, perbedaannya mari kita lihat. Dore digunakan untuk menentukan pilihan dari 3 macam pilihan yang ditunjukkan secara konkret atau nyata. Jibang anata no kuruma wa dore desu ka? Mobil kamu yang mana gitu ya. Ano shiroi kuruma desu gitu ya. Itu yang berwarna putih gitu ya. Oke nih Bang, Ainun sang wa dono hito desu ka? Nah, kalau dore itu langsung desu ka, kalau dono itu ada kata bendanya. Oke, Ainun sang ya. Saudara Ainun orangnya yang mana gitu ya, misalkan ano sega takakute karada wa oki hito desu. Orang yang badannya tinggi dan badannya gede, seperti itu. Oke, desu ka? Oke, ada pertanyaan sekian ya. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.